lukisan Sri Buli Sungai hari ini. Kita harus dapetin apapun caranya. Ya. Hei kamu. Oh, Kang Aceh, ngapain sih kamu? Aceh gua masih rusak nih. Santai dulu, nak. Bentar, gua selesai yang urgent dulu. Abis itu gua benerin punya lo. Selanjutnya lo nomor 8. Song Utara, Sri Buli Sungai. Jadi ini Sri Buli Sungai. Karya Master Wang dari Sok. Asli. Di pasar, langka dan tak ternilai. Tepat. Gua dengar karya asli Master Wang. Favorit mutlak ketua Redwood. Banget. Gua balik cuma buat ini. Terbang dari luar negeri. Cuma demi lukisan ini. Kalau gua bisa menang lelang ini, di kalangan kolektor, gua bakal jadi yang teratas. Sayang sih, cuma miliarder yang bisa pegang karya asli Master Wang. Sama sekali. Dan orang kayak kita, dia dari jauh aja nggak bisa. Hari ini, kita beruntung banget bisa di sini. Harga awal, 1 miliar. 1,1. 1,5. 1,6. 1,8. Pasien, kita cuma bisa akses 3 miliar. Sekarang, kalau harganya terus naik. Sri Buli Sungai. 2 miliar. 2,1. Siapa cewek ini? Nona, kamu ikut lelang ini? Benerin aja AC lo, jangan ganggu urusan pasien. Bisa kan? 2,5. Xiaomi Media Group, tawar 2,5 miliar. Lukisan Sri Buli ini. Ada tawaran lagi, harga lebih tinggi. Nona, lukisan ini palsu. Jangan ditawar. Kamu udah ngapain sih? Kamu cuma tukang AC. Kamu tahu apa? Berani banget ngajarin Nona Sian. Betul. Kalau sembarang tukang servis murahan, ngerti soal seni, maka kita semua jadi bahan ketawaan dong. Gue emang gak ngerti seni. Tapi lukisan aslinya ada di rumah gua. Jadi yang ini pasti palsu. Di rumah lo? Ini lelucon ya? Masa kalian asal harga 2 miliar dolar? Di rumah tukang servis murahan? Tukang Aceh doang. Yang asli katamu itu, paling lu beli. Dari kaki lima cuma beberapa ribu. Sampah kayak gitu nggak pantas disebut seni. Mendingan sebut aja seni kertas toilet. Nona Sian, tukang servis ini otaknya geser. Saya panggil satpam. Tunggu. Kita semua kerja keras, cari nafkah. Kenapa merendahkan dia? Biarkan dia bicara. Pak, Anda bilang lukisannya palsu. Apa buktinya? Nona, kamu yang di TV itu kan yang kasih 50 juta buat lawan perdagangan anak. Bener kan? Kita kenal ya? Kamu orang baik. Karena hari ini ketemu kamu, aku nggak bisa diam aja lihat miliaran kamu kebuang sia-sia. Lukisan ini kelihatan bagus dari luar, tapi warna dan teksturnya dibandingin sama aslinya, sama sekali nggak punya pesona antik yang alami. Ini palsu kelas atas. Tapi ini karya asli Master Wang. Kamu mau ikut lelang kaligrafi? Coba yang ini aja. Tulisannya tegas dan kuat. Jelas karya seorang master. Neng, kamu pikir ini pasar buat mini sayur? Terus, kita semua di sini tahu lebih dikit dari kamu, tukang reparasi. Bener banget. Kaligrafi yang kamu sebut. Di lelang itu, nggak ada yang lirik. Nggak ada yang tahu siapa penulisnya. Udah gagal jual berkali-kali. Karya master yang bener aja. Menurutku, itu cuma lelucon. Kaligrafi ini kelihatan biasa aja sih emang. Tapi aku bisa pastikan, ini dibuat oleh di tahun 308 Master Dinasti Yuan. Zhao Mengfu sendiri. Juga, sama kayak Master Zhao. Karakternya mulia, sederhana dari luar. Tapi di dalamnya tersimpan alam semesta. Kamu nggak tahu apa-apa, berarti ngatur-ngatur di sini. Siapa yang percaya? Tukang reparasi murahan, itu orang bodoh. Tinta dan pemandangan dalam seni, seperti semua hal di dunia ini, akan kembali ke bentuk aslinya. Mencapai, lihat apa yang ada. Terima apa adanya aja. Hei kamu, Tukang servis payah, mau dipecat ya? Cepat kesini benerin AC gua. Coba aja, gua laporin sekarang. aduh gawat. Santai dulu bos, gue lagi OTW sekarang. Jangan lapor, tolong jangan. Nona, itu aja deh. Nara. Cari info soal barang ini. Nona Sian, kamu beneran percaya dia? Ya, Cuman gara-gara tukang servis doang. Nggak mau bid, kayaknya Nona Sian, ratu bisnis itu. Cuman, omong doang nggak aksi. 3 miliar. Tamu ini menawar 3 miliar. Ada yang lebih tinggi. 3 miliar yang pertama, 3 miliar. Yang kedua, 3 miliar. Yang ketiga, terjual. Nona Sian,
Semoga sukses lain kali. Selanjutnya adalah item berikut. Karya kaligrafi klasik. Heart Sutra. Harga awal 300 juta. Itu yang dia bilang. Barang itu. Apa tuh tukang servis payah itu? Bener ya? 301 juta. Luna Shen, kamu beneran dengerin? Tukang servis payah itu nawar barang yang udah gagal berkali-kali. Kalau karya kaligrafi, harus lihat Dua Wang, Huizong, 4 Mr. Song. Selain itu, cuma buang-buang duit aja. 301 juta pertama. 301 juta. 2 kali. 301 juta. 3 kali. Perjual. Tunggu dulu. 40 tahun menilai. Nggak pernah salah. Tapi kelas atas. Master Wen. Ada yang berani bilang lukisan Tiana itu palsu. Dan orang percaya dia. Tolong Master, beri kami penilaian Anda. Nggak perlu lihat. Ini bukan karya Master Wang dari dinasti Song yang asli. Apa? Ini palsu. Nggak bisa salahkan kamu. Bahkan kolektor senior tanpa lihat karya asli Master Wang bisa ketipu juga. Tadi ada yang cuma dengan lihat bilang lukisan ini asli. Dan sekali lihat tahu siapa pelukisnya, gayanya, zamannya. Kalau bukan karena rumahku punya barang antik miliaran yang asli, mana mungkin aku langsung tahu sekali lihat ini Zhao Mengfu. Sutra hati karya Maestro Zhao. Siapa yang tahu ini? Boleh izinkan saya memberi hormat. Jadi yang tukang reparasi bilang beneran gawat. Apa? Tuh, tukang reparasi. Mudah-mudahan mau jual nggak? Jual ke saya kaligrafi ini. Saya bayar 5 kali harga lelang. Tunggu, 10 kali untuk beli ini. 10 kali? Satu kalimat. Bikin aku untung 2,9 miliar. Tukang reparasi itu sebenarnya dia siapa sih? Hei, sini deh. Capek. Nih minum. Makasih. Aku ambil. Makasih, Sang. Sayang. Semangat ya, guys. Si Jang lagi. Pamer pacar lagi tuh. Sayang aku. Lihat. Papa lagi makan apa hari ini? Nih. Sayang, kapan beliin aku? Ferrari itu Iya, beli. Kalau deal ini jadi, kita beli. Nih. Gimana ini? Sayang, tukang servis musuh itu ngerekam aku. Bajingan itu diam-diam ngerekam aku. Nggak ngerekam. Aku nggak ngerekam kamu. Beneran nggak? Stop. Aku bisa buktiin dia nggak. Oh gitu. Punya teman ya? Wajar lo om musuh. Bang Sang. Sayang, lo gak... dia nggak apa-apa. Cuma tukang servis AC. Sekali pukul nggak mati. Ini adil gak sih? Dia cuma video call keluarganya. Dia nggak ngerekam sama sekali. Iya. Beneran aku nggak ngerekam. Cuma karena lo bilang gitu. Tukang servis, jorok dan mesum. Ngendap-ngendap. Pasti mau macam-macam. Kalau udah ada bukti, kalian semua berlutut minta maaf. Beneran aku nggak ngerekam kamu. Ya udah, terserah. Jangan teriak-teriak. Tunggu. HP-ku. Nggak minta maaf dan mau pergi? Minta maaf? Tolong minta maaf. Tukang servis. Emang kenapa? Rumah yang kamu tinggal, internet, kabel, siapa yang urus? Pekerja kayak dia pakai tangan sendiri. Kamu fitnah dia, pukul dia, dan hancurin HP-nya. Maaf aja nggak cukup. Bayar. Bangsa tua. Lu mau ceramahin kita? Lu pikir lu siapa? Bikin salah tusuk bener. Lo harus minta maaf dan bayar. Oh, gua ngerti. Lu cuma mau nipu kita buat duit. Ambil ini. Lo beli peti mati sana. Jaga mulut lo. Apa? Mau pukul gua juga? Lu nggak tahu lagi berurusan sama siapa? Coba kasih tahu. Lo siapa? Manajer Sang, saya mau ketemu Anda. Ayah luka. Ini. Ayah. Jangan panggil gitu. Aku nggak punya anak yang kurang ajar kayak kamu. Manajer Sang,
Kamu tadi bilang, dia ayahmu kan? Masa aku pura-pura punya ayah? Enggak. Minta maaf ke ayahku. Maaf banget ya. Saya nggak tahu. Manajer Shang, itu anak bapak. Kalau aku bukan ayahnya Shang Zuo, kamu bisa aja nindas orang. Dia minta maaf demi Shang Zuo untuk minta maaf. Kamu cuma tukang Aceh. Jangan kebanyakan gaya. Sin, ini ayahku. Jaga mulutmu. Terus kenapa? Dia cuma tukang servis Aceh murahan. Manajer Shang, saya kesini mau ketemu sama Anda. Soal proyek itu. Urusan kerja, ngomong sama tim aku. Ya, aku antar ke sana. Nggak apa. Anak muda. Nggak bermaksud ninggung. Siapapun kamu ini. Kalau ada yang butuh bantuan, ya panggil tukang servis. Kita hidup di zaman modern kan. Kenapa masih nilai kurang dari pekerjaannya? Kayak gitu. Dan kamu nona muda. Kita semua tinggal di satu negara. Lebih toleran dong. Tunjukkan kebaikan. Biar kita bisa bangun masyarakat yang lebih baik. Kan? Ya. Bener banget kata kamu. Cukup. Ambil uangnya. Ambil laujang. Ayah, manajer Shang, nggak mungkin. Tukang Aceh murahan. Ini salahmu. Kamu nggak bisa baca orang. Kesempatan kita hancur. Ayah, biar aku antar obati lukanya. Oke, ayo. Laujang, bawa skuternya balik. Asian, aku udah nemuin orangnya. Dia manajer pengembangan di grup Minjiwe. Ayahnya Shang Zuo. Oh ya, dia baru ambil cuti. Pesta tunangan besok. Karena dia ayah dari karyawan kita. Besok atas nama kita. Kasih Shang Zuo kado besar. Pertama tunjukin perhatianku, ini staff kita. Kedua, makasih ke ayahnya. Udah selamatin aku dari rugi. Bikin aku untung 3 miliar. Selamatin seluruh grup. Baik, Pak Shen. Ayah, dengerin dong sekali. Berhenti kerja aja udah. Ayah udah tua sekarang. Naik turun tiap hari. Gimana kalau jatuh? Aku gimana dong? Aku nggak setua yang kamu bilang. Lagian, aku cuma mau tetap berguna kan? Pak Tua, kalau mau tetap berguna juga, kenapa kerja yang kerendahan kayak gini? Kau tuh setiap hari keringatan parah. Kalau kerabat lihat, itu emang malu banget. Aku benerin AC. Itu melayani orang. Terus, apa yang memalukan? Anakmu, Shang Zuo, manajer di Mingjue Group. Gaji 1,5 miliar setahun. Di keluargaku, dia orang penting. Tapi kamu ayahnya kerja rendahan. Mulai mikir kita nggak mampu nyiksa kamu. Malu banget. Sin, jangan ngomong gitu ke ayah. Aku mohon, minta maaf. Shang Zuo, kamu udah gila ya? Kalau besok masih mau aku, jangan macem-macem. Bekas sama gitu, saya tukang AC. Ngimpi. Sin, kalian ngobrol aja, bicarain. Kenapa harus kasar? Minggir! Sin, jangan pergi. Ya, biar aku bicara. Xiao Zuo. Pak Direktur. Selamat datang, Pak Direktur. Hei, ada apa ini? Kalau tahu, bilang aja mau ketemu aku. Kalau enggak, dikira serangan geng. Kalau tetangga lihat gimana? Mau bilang apa? Ketua, kami dengar Tuan Muda tunangan besok. Ini hari besar Redwood Chamber. Kami bawa untuk Tuan Muda 3 hadiah istimewa. Chang Wei. 10 tahun lalu, aku sembunyikan peranku sebagai ketua Redwood, menghasilkan identitas asliku, dan besarkan Xiao Zuo sendiri. Sekarang kamu bikin ulah begini. Gimana aku tutup? Ketua, Tuan Muda bernilai triliunan dari Redwood Chamber. Pewaris masa depan. Pernikahannya nggak boleh asal. Silakan ke Hotel Redwood. Cek hadiahnya cocok nggak? Ngapain aku balik? Langsung bilang aja. Xiao Zuo tunangan besok. Aku harus pesan pesta. Baik, Ketua. Lewat sini. Ketua, hadiah pertama. Namanya Gemilau Emas. Tiap giok emas ini simpan mutiara malam terbaik. Biar cahayanya tersembunyi di bungkus emas dan giok. Hadiah kedua. Harta dalam harta. Tiap barang antik ada di dalam stempel emas kerajaan.
Ketua, hadiah ketiga, seni dalam seni. Tiap lukisan lama nyembunyiin karya dari maestro besar satu-satunya di dunia. Kamu selalu bikin aku repot. Didik anak cowok keras, cewek lembut. Anak zaman sekarang terlalu susah diatur. Aku cuma nggak mau Xiao Jua jadi anak manja orang kaya. Makanya aku sembunyiin. Kalau Xiao Jua mau Redwood Chamber, dia masih harus jadi lebih kuat. Anda, Ketua, kalau mau tetap sembunyi, barang-barang kecil ini kami kirim dari chamber. Ketua, kami di sini ada urusan lain juga. Kok banyak banget urusannya? Coba, jangan tahan aku. Harus masak. Ketua, orang kita udah tahu menantu Anda Liu Xinxin. Iya. Cowoknya dari klan Jiang. Tuan muda Jiang. Hari ini ibu masak babi kecap kesukaanmu. Xiao Jua, kenapa? Besok kamu nikah, kamu di sini minum sendirian. Liu Xinxin, kalian ngapain tadi? Kamu nggak buta. Kamu lihat sendiri. Liu Xinxin, kamu sama dia? Di mobilku, begitu? Kamu? Yang Feng, kita teman kuliah. Kok tidur sama istriku? Terus kenapa? Pukul aku. Berani nggak lo? Cukup. Kau tidur istrimu, terus apa? Lihat lo pecundang. Mas kawinmu masih kurang kan? Gua punya 300. Tapi ada satu syarat. Kalau gua mau main sama Xinxin, lo tau lah jalan. Buka pintunya. Ayolah. Jangan murung terus. Tuan muda aja yang bayar. Dia tutup mas kawinmu. Kamu terima kasih lah. Ayah, aku baik-baik. Cuma mau minum sama ayah. Oke, ayo minum. Ayo ya. Cheers. Xiao Ju, dulu ayah kerja keras buat masa depanmu. Rumah mikir kerja, abaikan kamu. Itu salah ayah. Tapi mulai sekarang, ayah nggak akan biarkan siapapun sakiti kamu. Xiao Juan, anak kita Xiao Ju mau nikah. Dia anak baik, baik dan berbakti. Tapi dia terlalu lembek dan selera ceweknya jelek banget. Maksudku, cewek yang dia pilih. Apaan sih dia itu? Serius, dengan sifatnya yang lemah. Gimana aku bisa percaya dia? Buat serain yang kita bangun. Redwood Chamber. Ke dia. Gimana bisa? Minum. Terus minum aja. Xiao Juan, apa nggak harusnya ikut campur pernikahannya? Tapi kalau kita biarin, perempuan nggak tahu malu masuk keluarga kita. Mau ditaruh mana? Muka kita. Jangan salahin aku ikut campur. Apapun yang terjadi, aku harus hentikan besok. Tunangan Xiao Ju. Nyonya Yan. Gelang baru? Gioknya bagus banget. Mahal ya? Anak sama menantuku yang beli. Ada ulang tahun buat aku. Kakaknya emang pintar didik anak ya. Alam siksa. Tinggal santai nikmatin hidup aja. Gelang doang udah berbakti. Agak bahagia? Harus bilang. Kalian tuh polos banget. Dengerin? Nih, menantuku bilang. Ada orang besar kirimin dia hadiah. Barang gak ternilai. Mas sama Giok. Kamar dagang Redwood. Hadiah perdana. Pajangan Mas Giok udah datang. Ya ampun, ini semua Giok hadiah. Giok es sepatu. Hiasan emas murni. Tiap 10 juta. Menantumu itu bukannya cuma orang biasa. Di Mingjoy Group, manajer kecil. Siapa yang mau kasih barang semahal itu? Nah itu. Siapa bilang suamiku? Si Shang itu. Bukannya pengantinnya Shang Zuo?
Dia cuma buat cinta anakku. Kambing hitam buat beresin masalah. Menantu asliku orang lain. Anakku masih muda dan cantik. Dia pantas dapat pria lebih baik. Kambing hitam? Jadul maksudnya. Anda mau hamil anak cowok lain. Dan Shang Jua yang besarin? Nyonya Liu, muka lu tebal banget ya? Itu kehormatan dia. Faktanya, bayi di perut anakku. Itu punya keluarga Jiang. Tuan muda Jiang, anaknya Jiang Fen. Jangan ketipu. Dia nikah sama si Xiang itu. Tapi tetap, dia tetap wanitanya Tuan Jiang. Tuan Jiang sendiri yang bilang. Redwood Chamber of Commerce kirim semua ini buat anakku. Yok Hetian kelas atas, jadi itu bening. Dia potong nilainya puluhan juta. 3 ronde hadiah juga. Mau denger daftar hadiahnya? Itu panjang banget. Pamer. Hadiah dari Redwood Commerce ini, yakin mereka kirimnya buat anakmu? Ini bukannya tukang servis? Tetanggaku. Apa? Lu tukang servis Aceh? Oh dia. Ngapain gua iri? Ini cuma barang materi. Lu ngomong apaan sih? Dibilang gendut langsung ngos-ngosan. Jadi maksud lu pernah lihat barang lebih bagus dari ini? Emas dan giok di luar. Artinya emas dan giok, cuma kulit luarnya doang. Harta aslinya di dalam. Serius? Jadi maksudnya di dalam ini ada sesuatu yang lebih berharga dari emas dan giok. Pakai otak dong. Dia cuma tukang servis Aceh. Dia tahu apa soal barang antik. Percaya deh. Hancurin semua ini. Harta asli di dalam bakal kelihatan. Hancurin! Kamu gila ya? Kayaknya kamu cuma nggak terima. Orang-orang besar nggak bisa deket sama kamar dagang Redwood. Kasih anakku hadiah semahal ini. Kamu iri banget kan? Apa? Mau hancurin hartanya? Hah? Mama, Papa, ayo duduk dulu. Setelah aku dan cincin tunangan, pokoknya sekarang kita keluarga. Jangan buru-buru. Mau menjilat. Kalau bukan karena kamu punya jabatan di Minjui Group, semua laki-laki di keluargamu nggak berani ngaku keluarga kita. Nggak layak. Keluarga kelas rendah, kayak kalian. Nggak pantas sama keluarga Shang. Hei Xiang! Dasar tukang Aceh murahan. Siapa yang lu bilang murahan? Ma, kayak aku, dia cuma bercanda kok. Jangan marah dong. Ada harta di dalamnya. Ampun. Aku yang ditahan. Kamu Shang, gila kamu. Kamu tahu berapa harga barang ini? Bener kan gua? Harta aslinya ada di dalam. Pak Shang, bener banget. Di dalam ini ada yang lebih mahal dari giok atau permata. Mutiara ini aku lihat di internet. Harganya 50 juta. Wah, nggak percaya. Ini tuh, mutiara bercahaya. Jangan senang dulu. Tukang Aceh murahan ini berani hancurin hadiah Redwood. Walau hadiah nikahan. Kalau Tuan Jiang datang, lihat aja gimana lu bayar buat ini. Siap. Kenapa ayah? Nekat banget. Aku yang hancurin hadiah Redwood Chamber buat nikahan. Dia sih pecah, tapi kita dapat mutiara yang nggak ternilai kan? Terus kenapa? Dia hancurin hadiah Redwood Chamber. Dia pantas mati gara-gara ini. Dia suka main kotor segala macam. Suka istri, kurang. Tampilan pengantin hari ini, itu kan fetish pribadinya katanya. Ada bonus tersembunyi juga. Dia dari keluarga Jiang, tuan mudanya. Dia bilang Redwood, Pak Shang bakal dimaafin nggak? Kayaknya iya. Shang Che cuma tukang servis Aceh. Dia berani hancurin hadiah pernikahan itu. Terus gimana dong? Kita semua di sini. Banyak kurang banget. Dia bakal kena juga nggak? Tapi Pak Shang udah nemuin mutiara malam. Harusnya bisa jadi ganti rugi kan? Masuk akal sih. Tuan muda Jiang akhirnya datang juga. Lihat tuh penjilat-penjilat itu. Tadi dia ngelawan Anda terang-terangan. Bilang barang-barang ini ada isinya yang lebih mahal dari giok. Lihat tuh, dia hancurin semuanya. Nah, satu bangka. Kau jadi penilai. Kalau yang gak Redwood tahu, lo hancurin orang mereka. Siapapun yang bela, lo pasti udah bosan. Hidup. Ngomong apa lo, anak muda? Hati-hati, kesombongan datang sebelum kejatuhan. Shang, berani lo ancam Tuan Jiang. Nggak apa-apa. Orang kayak dia cuma sampah. Gua nggak peduli. Makanya Tuan Jiang itu menantu idaman gua. Jauh lebih baik dari pecundang yang kerja cari duit. Di mata Tuan Jiang, mereka cuma serangga yang bisa dia injak pakai satu jari. Ngapain dia peduli?
Jiang Feng, ini pertunangan gua. Ngapain lu di sini? Pertunangan lu? Ini buat kita bertiga. Bertiga. Semua. Nunggu Tuan Jiang dulu. Baru giliran lu. Nama lu siapa? Liu Xinxin. Tunangan bertiga? Lu ngomong apa sih? Gua tahu. Lu bayar 200 juta. Tuan Jiang bayar 300. Siapa bayar lebih? Dia duluan. Pertunangan. Malam pertama. Kenapa? Nggak mau gue di sini. Tuan Jiang, hari ini Chang Zuo, dengerin gua. Gua datang. Itu udah baik hati, jangan lebay. Lihat itu. Orang-orang QL Redwood semua kasih hadiah ke gua. Percaya? Cuma satu kata dari gua. Lu sama bapak lu. nggak ada firman di Jiangcheng. Yang mau terima lo. Ayah. Aku nggak apa. Apanya yang nggak apa? Minta maaf ke anak gua sekarang. Minta maaf. Lo mau gua bilang maaf ke pecundang ini? Hei Pak Tua, pesta belum mulai. Udah mabok lo. Gua bilang sekali lagi. Minta maaf ke anak gua. Ayah, udahlah. Ayahnya pimpin elit Jiangcheng. Kepala klan Jiang. Didukung Redwood. Kaya dan berkuasa. Xiao Zhuo. Rendah hati itu bagus buat pria. Tapi kalau ada masalah, kita nggak mundur. Begitu cara warga Xiang bertindak. Dia injak-injak harga diri lo. Nggak boleh lo. Dan lo diam aja. Ayah, aku nggak mau diam. Tapi aku bisa apa? Ayahnya pimpin elit Jiangcheng. Kaya dan berkuasa. Dan ayah cuma tukang servis AC. Siapa bilang ayahmu cuma tukang AC? Cowok sejak hidup jadi tegak dan bangga. Kenapa mau hidup di bawah kendali orang? Lupain ayahmu, gua bukan cuma tukang AC. Kalaupun iya, gua nyewa nggak bakal biarin dia terus nginjak harga dirimu dan ngerendahin kamu. Di dunia ini, orang baik ditindas, yang lemah selalu diinjak-injak. Kenapa Pak Tua? Merasa pintar, ha? Tapi dengerin gua baik-baik. Lo harus ingat ini. Kota ini Jiangcheng. Jiangcheng milik keluarga Jiang kami. Kamilah bosnya di sini. Kalian berdua miskin. Jadi, kalian pantas dihancurin. Tuan muda Jiang, tenang. Jangan marah. Chang Zuo, lo lihat ini. Dulu waktu sekolah, gua hajar lo sampai jatuh. Sekarang, udah beda. Cewek lo. Sekarang gua yang tidurin. Kalian berdua pecundang. Mau apa lo sama gua? Utang Liu Xinxin, nanti kita urus. Sekarang urusin ini dulu. Lu baru aja mukul anak gua. Oke, gua nggak minta maaf. Mau apa lo? Nggak mau minta maaf? Oke. Kalau gitu balas pukul dia. Xiao Zhuo. Pukul dia. Ayah, udahlah lupain aja. Dia tuan muda keluarga Jiang. Kalau aku mukul dia, saat kita kelaparan. Meskipun Kita mati kelaparan hari ini. Orang-orang ini, kamu balas pukul mereka. Ayah, tolong jangan paksa aku. Aku janji sama ibu, aku akan jaga ayah baik-baik. Kalau aku kehilangan kerja, gimana aku bisa jaga kamu? Lihat tuh. Lihat ya, anakmu pengecut banget. Kalaupun dia berani sentuh gua. Betul. Keluarga Jiang itu partner dari Mingjue Group. Satu kata dari Tuan Muda Jiang. Dan Chang Zuo keluar dari Mingjue Group selamanya. Coba bilang, anakmu berani sentuh Tuan Jiang. Oh gitu ya? Sini. Gua kasih lo kesempatan. Pukul sini. Pukul gua! Gua kasih lu peluang. Ternyata lu juga nggak berguna. Xiao Zhuo ternyata lemah dan penakut kayak gini. Ini salah ayah yang didik dia kayak gagal. Kamu cuma tukang AC, tapi bisa besarin manajer di Mingjue Group. Harusnya kamu bersyukur. Sekarang dia bahkan dilirik sama Tuan Muda Jiang. Bersyukurlah. Xiao Zhuo, kayaknya ayah terlalu melindungi kamu. Biar ayah ajarin kamu hari ini. Ayah tunjukin artinya. Pantang tunduk pada kekuasaan. Pak Tua berani mukul gua. Tuan Muda Jiang. Tamparan ini buat anak gua. Tendangan ini karena orang tua lu nggak ngajarin sopan. Biar gua yang ngajarin. Ketua beraninya lo. Kuncian. Apa jalan? Sebagai istri, lu selingkuh. Pantas. Tukang aci sialan. Berani mukul anak lo. Tua bangka, manjain anak. Pantas dihajar. Ayah, stop memukul Tuan Muda Jiang. Keluarga Jiang gak bakal diam. Pak Tua, lo berani mukul gua, ha? Gua bunuh lo hari ini. Xiao Zhuo mundur. Ayah tunjukin caranya. Kita bapak anak bakal hidup panjang. Tapi lu mati hari ini. Ini buat mulut besar lo. Ini buat kurang ajar. Ini buat minjak harga diri orang. Ayah, ayo.
Berhenti. Nanti dia mati. Xiao Jua, udah cukup. Nggak usah nahan lagi. Minggir. Apapun yang terjadi hari ini, ayah yang tanggung. Sama-sama kayak gini. Jangan kasih ampun. Gua bunuh lo. Ayah! Xiao Jua! Kepertunangan. Buat ketua muda, kirim hadiah kedua. Siap, ya Pak. Xiao Jua, bertahan. Lagi bantuan. Ke rumah sakit sekarang. Bawa anak gua ke pertunangan. Ketua. Pak Tua, berani panggil bala bantuan, ha? Terus kenapa? Panggil semua tukang AC lo. Bawa semuanya. Lihat apa lo? Tahan dia. Kalian udah semua ya? Nggak dengar Tuan Jiang ngomong? Cepat sekarang. Lawan Tuan Jiang. Lu nggak bisa hidup di kota ini. Apa? Jangan macam-macam sama dia. Lo cuma tukang AC. Tahu diri. Mau cari ribut sama dia? Tukang AC kampungan. Sial banget lo. Lawan Jiang, jaga-jaga kamu Muslim. Lepasin gua. Kenapa, Wak? Ini akibatnya kalau lo macam-macam sama keluarga Jiang. Jiang Feng, kalau sampai terjadi apa-apa sama Xiao Zhuo, gua sumpah bakal hapus keluarga Jiang dari kota ini. Tukang AC menyedihkan. Berhenti ngomong kosong. Lihat itu. Gua berjuang seumur hidup lo. Dan itu nggak berarti buat Tuan Jiang. Liu Xingxin, lo siapa berani ngomongin? Xiao Zhuo, dia udah sama lo. Dari kuliah. Dia kerja keras banget, nabung tiap perak. Cuma buat nikahin lo suatu hari. Terus lo pantas buat dia. Ngapain ngomong sama dia? Lo pukul gua. Gua patahkan dua tangan lo hari ini. Semua berhenti, sekarang. Tuan Xiang. Pak Tua. Chang Wei dari Guild Jiwa Merah. Wakil Ketua Chang. Kalau dia tahu, kamu hancurin semua barang ini. Dia bakal kubur kamu hidup-hidup. Lengsek, kamu tahu apa yang kamu lakuin sekarang? Kenapa lo pukul gua? Dia hancurin hadiahnya, bukan gue. Gue bisa buktiin. Tukang AC itu yang lakuin. Dia cuma iri sama orang kaya. Buktiin? Lo pikir gue butuh bukti lo? Tuan Jiang. Anak gue bener. Mereka semua lihat kejadiannya. Dan lo udah mati masih nggak mau ngaku. Ayah, pergi lari. Aku nggak mau nyeret ayah. Chang Wei, berhenti. Bawa Xiao Zhuo ke rumah sakit. Baik. Sampah tukang AC. Hancurin terus kabur. Lepasin dia. Pakai dua bangka. Oke, Ketua. Lihat semua ini. Dia tahu lo yang lakuin. Lo bakal mati. Oh ya? Coba bilang dia. Gimana gua mati? Di depan Wakil Ketua Chang. Masih berani sombong ya? Lo nggak bakal tahu gimana lo mati. Jiang Feng. Dari mana lo dapat nyali? Ngomong kayak gitu sama dia. Wakil Ketua Chang. Walau lo dari Guild Redwood sekalipun, Wakil Ketua, lo ngilu nggak bisa terus pukul gue cuma gara-gara tukang servis AC. Gua kasih tahu lo, keluarga Jiang di kota Jiang. Kita itu orang besar di sini. Keluarga Jiang, keluarga lo cuma sampah. Lo tahu nggak dia siapa? Siapa dia? Bukannya cuma tukang servis AC doang. Tukang servis AC. Keluarga Jiang lo buat dia bukan apa-apa. Dan lo nggak sadar sama sekali. Pamer kekayaan keluarga. Sosokan di sini, lagak tinggi. Terlutut sekarang juga. Dan minta maaf ke Tuan Chang. Chang Wei. Gua hormati lo karena lo orang besar di Redwood Chamber. Tapi lo mau gua berlutut kan? Tukang AC? Oke banget. Kalau ada yang lutut, Dia yang harus lutut ke gua. Gua lutut ke lo. Semoga lo kuat. nggak kuat. Lihat gua terima. Jiang Feng, lo todong pisau ke Tuan Xiang. Kalau mau hidup, jatuhkan pisau itu sekarang. Udah bakal. Walau Redwood Chamber itu kuat, mereka nggak bakal lawan keluarga Jiang. Demi tukang AC doang. Hai Pak Tua, mana sikap tadi? Nggak galak lagi. Nah, bukan gitu caranya. Terus gimana? Sini. Taruh di sini. Tusuk tembus lewat sini. Baru lo tahu kuat apa enggak. Tusuk. Jangan gerak, Jiang Feng. Kalau mau selamat, kamu dan klanmu turunkan pisaunya sekarang. Hei, Nggak berani, jangan main pisau kalau gitu. Mau taruhan aku nggak berani? ngapain kamu? Kamu lukai aku. Keluarga aku nggak akan diam.
pengecut. Cuman gara-gara ortu mau kaya, kamu pikir kamu dewa. Bisa seenaknya. Biar aku ajarin kamu. Sekarang, selalu ada yang lebih hebat, jauh di atasmu. Masih ingusan. So jagoan. Tuan Xiang, Begini cara kamu urus bisnis Jiang Chen. saya gagal Tuan. Hukum saya Tuan. Bereskan masalahmu sendiri. Dia pukul anakku hari ini. Dia harus bayar ini. Siap. Tahan dia. Apa-apa, Neng? Aku peringatkan. Aku telepon ayahku. Dia bunuh kalian. Dasar pengecut sialan. Gak bisa lawan, panggil papa. Masih nempel sama mama ya? Siapa berani sentuh anakku? Lepas! Lihat tuh. Ayahku datang. Kalian gak bisa lari. Ayah! Pak Jiang, kenapa ada di sini? Kamu anakku mati atau dipukul? Masa seorang ayah nggak boleh? Bela anaknya sendiri? Ayah, dia nyakitin aku. Dia mau patahin tanganku. Hajar mereka buat aku ya. Siapapun yang sentuh kamu, akan kubuat mereka bayar pakai darah. Jiang Chengyi, kita udah kenal bertahun-tahun. Pergi sekarang. Anggap nggak terjadi apa-apa. Foto atau apa? Chang Wei, aku nggak bisa lawan Redwood Guild. Tapi ingat, kau cuma 1 dari 4 organisasi. Kau pikir bisa lawan keluarga Jiang? Jiang Chengyi. Kau tahu siapa? Yang anakmu bikin marah? Gak peduli siapa. Ganggu anakku. Berarti ganggu keluarga Jiang. Hei tukang Aceh. Bisu sekarang? Mana kamu tadi, hah? Mau patahin tanganku ya? Lihat apa lo? Lo juga nggak bisa kabur. Ayah. Chang Wei ini pakai jabatan wakil presidennya. Buat nindas aku sama orang tua ini. Jangan biarin dia pergi. Karena orang tuanya udah di sini, ayo pesen les sawi kado dengan cepat. Anakmu yang mukul anakku duluan. Anak orang miskin kayak dia. Pantas dipukul. Oh gitu. Buat jatuh nggak jauh dari pohon ya. Kayak aku harus ajarin kamu pelajaran yang beneran. Ajarin aku pelajaran. Coba lihat. Apa dia emang yang bisa dikabul oleh keluarga Jiang? Jiang Chengyi, waktu kerajaan keluargamu hancur lebur. Jangan bilang aku nggak udah peringatin. Chang Wei, berhenti nakut-nakutin gua. Gua nggak gampang takut. Gua tahu lu siapa. Lu ayah teman sekelas anak gua. Tukang servis AC murahan itu kan. Gua ngerti lu mau lindungin anak lu, tapi hari ini bukan hari keberuntungan lu. Lu salah pilih lawan. Ayah, dia baru hancurin hadiah dari Redwood Chamber. Terus nyalahin gua. Dia hampir bikin anak ayah kehilangan kejantanan. Xiaofeng anak laki-laki satu-satunya gua. Sekarang gua bakal bikin lu nyesel pada lahir. Hajar dia. Siapa berani sentuh Tuan Xiang? Anak brengsek pasti punya bapak brengsek. Jiang Chengyi, lu tahu anak bangsat lu udah ngapain? Dia rebut tunangan anak gua dan bikin dia hamil. Dan dia masih nggak mau ngaku. Lu taruh balik fakta. Bagus dong. Anak lu emang terlalu lemah. Nggak bisa jaga ceweknya sendiri. Mantas aja diselingkuhin. Jiang Chengyi, lo tahu dia siapa? Gua nggak peduli. Di depan gua Jiang Chengyi, dia bukan siapa-siapa. Jiang Wei, gua peringatin lo, jangan ikut campur. Siapapun yang sentuh anak gua, harus mati. Lu! Tuan Xiang, Keluarga Jiang, kuasai semua bisnis gelap di kota ini. Lu dia udah lihat gua kok bisa apa. Kalau lu mau pertahanin kursi wakil ketua lu. Bunuh dia buat gua. Waktu ketua balik, gua pakai kekuatan Jiang. Gua angkat lu di antara 4 wakil ketua. Jiang Chengyi, keluarga Jiang lo ngurusin bisnis gelap di Jiangchen. Ngontrol kejahatan. Lo pikir itu karena lo hebat gitu? Itu semua berkat Tuan Xiang. Dia kasih lo kesempatan berkali-kali. Kalau enggak, lo masih jadi preman jalanan yang malah orang. Gua kasih tahu lo, bokap gua sampai di posisi ini dengan usaha sendiri pakai 2 tangannya. Dia bawa keluarga Jiang ke puncak bisnis ini. Tukang servis AC nggak ada hubungannya. Jiang Chengyi, gua tanya sekali lagi, lo juga mikir kayak gitu? Jiang Wei, gua tahu selama ini lu udah banyak kerja buat asosiasi dan nggak berani khianatin kita. Itu karena lu cuma anjing tiaran ketua buat jaga rumah. Sekarang di Jiangchen yang pegang kendali itu keluarga Jiang gua. Jiang Chengyi, lo emang nggak ada harapan? Tukang AC, kok diam aja? Bukannya tadi mau mukul gua? Ayo sini. Oh, Wah, di sini. Ayo, coba aja. Gua kasih lu kesempatan. Lu cuma anjing peliharaan doang. Berani lu, Jiang Chengyi. Tahu diri lu dong. Bersyukur lo. Gimana lu bisa sampai di posisi sekarang? Lu tahu banget kan? Harus ngapain dan ngomong apa? Pikir baik-baik. Satu langkah salah, semuanya bakal hancur. Dasar tua bangka. Lu berani ancam gua. Gua benci orang kayak lu. Nggak boleh bosan. Sok jagoan banget. Ceramah soal moral. Tapi pas penting, lu nggak bisa apa-apa pecundang. Bacot dong gede. Lihat aja bisa bertahan berapa lama. Berani mukul gua. Kapanpun, sampah gue kayak lu. Nggak pantas lihat gua. Lu berani mukul gua. Dulu dunia bisnis di sini kacau banget. Ekonomi ambruk. Orang panik. Gue bantu orang sini. Hidup tenang.
Gua habiskan miliaran. Bangun kota ini. Dukung pemain besar biar saling jaga keseimbangan. Tapi gua nggak nyangka. Gua besarin. Anjing nggak tahu terima kasih. Yang Cengil lo nggak pantas duduk di situ. Oh iya. Gua pantas nggak? Tanya benda ini. Yang Cengi. Lo gila? Lo tahu? Lo ngapain? Gua tahu gua ngapain. Gua lagi ajarin anjing gila yang gonggong. Lo tahu dia siapa sebenarnya? Gua nggak peduli. Dia lukai anak gua hari ini. Dia mati. Loh, Sabaran gua udah habis. Lo lukai anak gua. Lo terima 3 tusukan hari ini. Dan minta maaf. Atau dia potong kaki ketiga lo. Pilih sendiri. Kalau lo selamat, lo beruntung. Kalau lo mati, nasib lo. Ayah. Menurut gua potong aja kaki ketiganya. Gimana kalau gini? Gua kasih lo 1 kesempatan lagi. Dan buat gua juga 3 menit. Dalam 3 menit, kalau lo masih sok jagoan, terserah lo mau apain gua. Oke, 3 menit kalau gitu. Cuma 3 menit. Gua tunjukin lo. Rasanya keputusasaan. Mau panggil bantuan, udah menyerah aja. Di Jangceng soal duit, Kita emang nggak sekaya Redwood Guild. tapi soal kekuasaan yang nyata, Redwood Guild bukan apa-apa. Satu kata dari ayahku, siapapun yang lawan kita, bakal ditutup selamanya. Buru-buru amat, pertunjukannya belum mulai. Gua buru-buru mau potong kaki ketigamu, jadiin lu Kasim. Dan anakmu, setelah itu gua kirim ke luar negeri, jadi mainan. Biar dia rasain apa yang cewek mau. Shelvin, jangan dia telepon. Telepon, gua nggak percaya di Jiangchen. Ada yang berani sentuh keluarga Jiang. Tapi gua peringatin lu, waktu lu hampir habis. Ngapain lu? Lu mau panggil penegak hukum? Tuan Xiang berbisnis tanpa perlu bantuan orang lain. Kalau kalian berdua, nikmatin aja saat-saat terakhir kalian. Chang Wei, gua nggak percaya di Jiangchen. Ada yang mau bantu. Orang bukan siapa-siapa tanpa latar belakang atau status. Tapi keluargaku menguasai semua hiburan di Jiangchen. Dan kita punya koneksi ke elit kota ini. Gimana lo mau lawan gua? Ya udah, terserah kalian. Waktunya hampir habis. Tukang reparasi siaran. Orang lu datang atau enggak? Santai aja. Bentar lagi lo bakal tahu. Ini harus penting banget. Ada apa, Pak Jiang? klub-klub Ganpar malam Jianghu. Kena akuisisi paksa. Harga jatuh ke titik terendah. Sampai saat ini, semua bisnis Jiang Group udah ganti pemilik. Pak Jiang, Jiang Group cuma tinggal cangkang kosong. Apa? Kumpulin semua dana kita sekarang. Apapun harganya. Beli balik aset-aset itu. Maaf Pak Jiang, rekening Jiang Group Kenapa? udah dibekukan. Dari rekening apa? Kalau gitu pinjam. Pakai nama gua, Jiang Chengi. Pergi sekarang. Pak Jiang, Jiang Group mau bangkrut. Semua aset pribadi Anda udah disita dan dilelang. Apa? Semuanya tamat. Pak Jiang, kita harus gimana? Pak Jiang, Ayah. Ayah, ada apa? Oh, enggak ada, Bang. Cuman kerajaan hiburan, kesayangan keluarga Jiang. Udah lenyap semua. Uang kalian, kekuasaan kalian. Udah nggak ada hubungannya sama keluarga Jiang. Kau? Siapa kau? Gue. Nama gue Xiang. Xiang C. Sekarang bisnis gue kasih julukan Iblis Merah. Atau mungkin lo kenal gue, Ketua Redwood Chamber. Xiang Ji. Ketua. Kamu ketuanya. Ayah. Ayah, kenapa ayah? Tukang servis AC. Jangan bohongin aku. Dengerin ya, anakmu dan aku teman sekelas. Kita udah kenal lama. Kalau kamu beneran ketuanya, Ngapain aku? Bully anakmu? Faktanya udah jelas. Perlu aku buktiin ke kamu. Yang Feng, Yang Chengyi, aku lu udah bilang kalau keluargamu dihancurin sampai habis. Jangan bilang aku nggak ngingetin. Wakil ketua. Ayah. Ngapain sih ayah? Katanya dia hilang 10 tahun. Hidup mati siapa tahu. Mana mungkin dia? Tutup mulutmu. Ketua ini semua salah saya. Saya buta nggak kenal Anda. Tolong ampuni anak saya dan keluarga saya. Kesalahan ada harganya. Ketua, Saya cuma preman kecil. Anda angkat saya untuk urus bisnis kota ini. Selama 10 tahun penuh. Saya nggak berpendidikan. Itu nggak gampang. Tolong maafkan saya kali ini aja. Aku udah kasih kesempatan. Kamu nggak ambil. Jiang Chengyi. Kamu pikir punya duit dan kekuasaan? Punya pengaruh. Kamu dan anakmu bikin kota ini jadi berantakan. Jangan pikir aku nggak tahu. Ketua. Saya nggak berani. Saya pulang sekarang dan ajarin anak saya benar. Dia nggak akan keluar. Bikin masalah lagi. Langit di atas kota ini. Udah waktunya berubah. Ketua, saya tahu saya salah. Saya mohon.
Demi semua yang udah Anda lakukan buat saya, kasih saya kesempatan lagi. Kasih kamu kesempatan lagi. Buat nyalahgunain kekuasaan dan uang. Dan berbuat seenaknya. Dengerin ya. Semua orang dilahirkan setara. Jadi orang miskin bukan berarti kamu lebih rendah. Dan jadi orang kaya bukan berarti kamu bisa nginjak-nginjak orang lain. Pak Ketua, saya tahu saya salah. Saya gagal didik anak saya. Tapi, Xiaofeng cuma anak kecil. Kamu nggak tahu kamu salah. Kamu tahu, kamu bakal kehilangan semuanya. Jadi, orang miskin yang kamu hina, kamu udah tamat. Pak Ketua. Yang Chenyi. Aku kepikiran. Begitu Xiao Zhuo udah mapan. Waktu dia siap ambil alih di Redwood Chamber. Aku mau pensiun dan nikmati hidup. Apa? Ambil alih Redwood Chamber. Tapi sekarang, tulang tua ini belum bisa pensiun. Hei, jawab aku. Kalau dunia bisnis tahu, si Iblis Merah balik gara-gara kalian berdua. Dipaksa keluar dari pensiun. Apa mereka hancurkan keluargamu sampai habis? Ketua, kasih aku satu kesempatan. Soalnya, Xiao Zhuo teman sekelasku. Kasih aku kesempatan, tolong. Berani sebut nama Xiao Zhuo? Ketua, lepaskan aku. Jangan bikin aku dan ayah jadi nggak punya apa-apa. Aku mohon. Sekarang baru sadar salah. Telat. Pistol! Dia bawa pistol! Lat, dasar tua bangka. Mau cara kasar, ha? Betul. Guild Redwoodmu bisa kuasai dunia bisnis. Gua paham. Tapi jangan lupa, kelinci yang terpojok pun bisa gigit balik. Gua taruhan. Cukup cantik jari gua. Lo dan legenda omong kosong lo. Apa di sejarah? Jiang Feng, lo udah mati. Masih bego. Xiaofeng turunin pistolnya. Ayah, nyawanya di tangan gua. Kenapa harus takut? Anak muda, gua tuh udah kuasai bisnis puluhan tahun. Mereka panggil gua Iblis Merah. Gua udah lihat semuanya. Iblisnya tuh udah tua. Tapi dia belum mati. Terus kenapa? Pak Ketua, gua kasih tahu lo, kalau lo nggak bunuh gua hari ini, Gue yang bakal bunuh lo nanti. Xiaofeng tutup mulut lo. ayah pukul aku juga. Kalau lu nggak sombong banget, keluarga Jiang nggak bakal jatuh. Yang Chenyi, ini pewaris yang lu didik. Pewaris Jiang, kerjaannya cuma pamer duit. Nggak berguna sama sekali. Yang Chenyi, gua peringatin lo. Sebelum pemegang saham Jiang Corp yang bangkrut nemuin dan cincang lo. Kabur sana. Terima kasih. Terima kasih udah ampuni kami. Ayo, cepat. Lu bakal bayar ini. Ayah! Ayah, aku salah. Aku salah nuduh Xiang Zhuo. Jangan panggil aku ayah. Kosan. Kenapa marah sama anak kecil sih? Salah anak bodohku. Dulu, dia ditipu sama Jiang Feng. Dalam hatinya, dia cinta cowok kita. Dengerin ya. Keluarga kalian gak pantas buat Xiang. Nyonya tua, jangan lupa perut anakmu isinya anak tuan muda Jiang. Kalau kejar sekarang, mungkin masih keburu. Ayah benar. Aku salah. Aku hajar. Bajingan itu. Aku dan Xiang Zhuo. Pertunanganmu sama Xiang Zhuo batal. Jangan pernah injak rumah kami. Chang Wei. Terus ini. Baik, Pak. Jangan sombong, brengsek. Nanti Xiang Zhuo kurayu dikit. Beberapa kata. Dia bakal merangkak. Memohon. Pas Xiang Zhuo ambil alih Redwood. Kau tamat. Kok kalian masih di sini? Mau kulempar keluar? Buru-buru amat. Anakku bakal jadi istri wakil direktur. Kalian udah macam-macam. Nggak takut Xiang Zhuo balas? Mimpi aja terus. Pak Direktur baik. Tapi buat sampah kayak kalian, aku nggak segan. Penjaga, lempar mereka keluar. Lepaskan aku. Hadiah aku belum dapat. Pasien. Saya ambil bagasi. Ambil kardo yang udah kita siapin. Jiang Entertainment. Lagi kacau banget. Bikin kita telat lama. Mungkin pestanya belum selesai. Lepasin gua. Pergi. Kalau lo terus, gue patahin kaki lo. Oh gitu? Dasar buta kalian. Pas anak gue jadi istri direktur. Kalian semua sama nggak berguna. Bakal dipecat. Hei Pak Shen. Itu bukan tunangannya Xiang Zhuo. Kenapa mereka diusir? Katanya paman sama anaknya bikin masalah di pesta. Beneran? Permisi. Kamu tunangannya Xiang Zhuo? Gak. Bajingan itu kena luka parah. Nggak tahu masih hidup atau mati. Gue ogah jadi janda. Bener. Gak diem aja. Cepat ke rumah sakit. Uang itu anak haram di perut lo. Pergi. Jangan lo. Awas aja. Xiang Zhuo luka parah banget. Gimana ayahnya?
Xiao Zhuo ya udah sadar. Ayah, Jangan gerak. ayah. Ini semua salah aku. Aku salah nilai orang dan nyeret ayah juga. Anak bodoh. Ngomong apa kamu? Apa ayah pernah nyalahin kamu? Ayah, tenang aja. Walau Mingyue Group, tetap aku masih muda. Aku masih bisa rawat ayah. Dipecat? Pasien, Nona Chang, kenapa kamu di sini? Kami ke hotel buat pesta tunangan kamu. Dengar kamu di rumah sakit. Jadi kami mampir jenguk kamu. Pasien, soal aku dan Jiang Feng, aku nggak nyesal. Kalau bapak pecat aku terima. Pecat kamu. Kenapa aku harus pecat kamu? Aku datang ke pesta kamu. Mau makasih ayah kamu udah bantu Mingyue Group lewati krisis. Ayah aku bantu Mingyue Group lewati krisis. Jiang Feng itu contoh nyata. Aku belum bisa bilang Xiao Zhuo siapa aku sebenarnya. Biar dia tetap di bawah dan belajar lebih banyak. Dan dia nggak ulangi kesalahan. Dan ketipu cewek kayak Liu Xinxin. Xiao Zhuo, kamu lupa. Ayah kamu tukang servis AC. AC perusahaan kalian. Semua aku yang ngurus. Oh gitu. Xiao Zhuo, rebahan aja. Aku perlu ngobrol sama pasien. Paman jelas punya banyak barang antik bernilai miliaran. Sekaya itu, kenapa nggak bilang Shang Zhuo? Pasien, bisa bicara sebentar. Shang Zhuo, istirahat dulu ya. Xiao Zhang, jaga dia ya. Kak Zhang, kok aku ngerasa ayahku sama Pak Shen saling kenal ya? Menurutku sih, pasien kenal baik sama ayahmu. Maksudnya gimana tuh? Mau ngomong apa tadi? Pasien, aku ngecek. Lukisan bapak itu cuma kebetulan. Aku nggak mau Xiao Zhuo khawatir. Bisa kita rahasiakan dari dia. Beneran cuma kebetulan? Grup Jiang bangkrut. Kamu luka kok nggak istirahat? Taruh dulu. Aduh, Ayah, grup Jiang bangkrut. Ayah tahu? Serius? Nggak sadar. Bukan ya. Aku rasa orang dari kamar Dadang Redwood, wakil ketua Chang. Hormat banget sama ayah. Kalian kenal ya? Oh, urusan Jiang Feng itu ayah yang lakuin? Kamu mikir apa sih? Aku cuma pernah benerin AC wakil ketua Chang. Itu aja. Terus cek kabel listriknya. Nemu ada kebocoran. Jadi keluarganya sama anak-anaknya selamat. Makanya wakil ketua Chang berterima kasih sama aku, terus bantu aku. Oh, gitu ya. Oh. Hei ayah, asisten Zhang tadi nemuin aku, dia bilang dia mau pindahin aku ke tim utama. Gimana ya? Ayah, setelah kejadian itu, aku pikir kamu mau sukses besar. Aku nggak bisa andalin orang lain, jadi aku mau buka usaha. Bagus. Apapun keputusanmu, ayah dukung kamu. Nah, ini tabungan ayah. Ambil. Jangan. Ayah, aku nggak perlu. Tigahan aku aja. Ayah yang bayar semua. Yang ini, aku urus sendiri. Ambil. Jangan sungkan sama ayah. Ayah, tapi ini semua yang ayah punya. Nggak cukup buat buka usaha. 1 miliar kurang. 1 miliar? Halo? Aceh Utama. Rusak lagi. Oke. Aku kesana. Xiao Zhuo, istirahat ya. Ayah kerja dulu. Ayah. Ayah bilang kartu ini isinya 1 miliar. Dia cuma bercanda. Ayah, tenang aja. Aku pasti sukses. Aku yang ngurus ayah. Pak Shen. Jangan bilang bapak cari saya. Betul. Saya mau serahkan sistem AC gedung kami ke perusahaan Anda untuk servis. Sebutkan harganya. Wah, bagus banget. Pasti bos saya. Kasih aku bonus gede. Lupakan bonus. Dengan skill kamu bisa beli 10 perusahaanmu. Polos banget orangnya. Jangan gerak. Pasien. Biar saya sendiri. Paman, Shang Zhuo udah resign. Dia mau buka usaha. Aku bisa angkat dia jadi manajer cabang, pimpin divisi sendiri, atau mungkin investasi di usahanya. Pasien. Makasih tawarannya. Xiang Zhuo dia udah besar. Dia punya mimpi. Biarkan dia keluar dan coba sendiri. Kamu tahu kan, tanpa usaha nggak ada hasil kan? Kalau itu aja, saya pamit. Dadah.
Aku penasaran, dulu kamu siapa sih sebenarnya? Pak Xiang, kita dapat murah banget. Ambil alih Jiang Entertainment. Tapi ada dokumen. Perlu persetujuan Redwood Chamber. Di bisnis Jiangcheng, banyak orang ingin hadiah ini. Tapi ada pemain misterius. Kasih hadiah ini ke kita, ke Mingjue Group. Kita harus tangani dengan benar. Baiklah. Aku sendiri yang ke Redwood. Sejak Xiao Juan meninggal, aku belum kesini. Udah 10 tahun. Si Chang Wei itu bikin aku datang hari ini. Aku peringatkan kamu, berani tinggalin aku lagi. Kamu tamat di sini. Kamu saya udah punya pacar. Tolong jangan ganggu saya. Pak Lu, saya ada kerjaan. Kakek tua, lihat apa lu? Lihat terus gocong ke mata lu. Anak muda, jelek itu udah punya pacar. Kenapa maksa? Anak muda, kamu tahu siapa aku? Berani ganggu aku. Enggak, aku nggak tahu. Kamu buta atau gimana? Aku manajer penjualan chamber. Macam-macam sama aku. Aku pastikan kamu nggak bisa hidup di sini. Manajer penjualan bisa hancurkan orang gitu aja, rusak hidup mereka. Dari mana percaya diri itu? Gua bukan cuma manajer biasa. Gua pemegang saham utama di sini. Coba bilang, siapa yang kasih gua kekuasaan itu? Pantas Chang Wei kirim gua ke sini. Kayaknya tempat ini ada parasitnya. Waktunya bersih, bersih rumah. Aina, jangan sombong banget. Karma bakal datang ke lu. Lu berani banget ya ngomong gitu ke gua. Pak Lu, wakil ketua Chang bilang ada tamu VIP datang. Orang besar. Siapin laporan bisnisnya. Pergi lu. Chang Wei cuma wakil ketua doang. Dia sok perintah gua. Ci, minggir. Hei, permisi. Pak lu kalian emang selalu sombong gini. Ya Pak, Bapak nggak tahu wakil ketua Chang yang atur semua. Tapi dia cuma punya 5%. Tapi Lu Xiao ini pegang 30% saham. Sama kayak saham ketua yang hilang. Jelas dia sombong. Oh gitu. Terus dia juga gangguin cewek-cewek di sini. Itu rahasia umum di sini. Cewek cantik manapun, saat datang klien, dia udah godain semua. Nggak ada yang berani ngomong. Mereka tutup mulut rapat-rapat. Pak, itu nggak boleh diomongin keras. Untung gua datang. Waktunya kasih mereka pelajaran. Kenapa dia di ruang Redwood? Ketua, ini kantor yang kami siapkan buat Anda. Bertahun-tahun, Anda pergi jauh, tapi ruangan ini dibersihkan tiap hari. Aku udah bertahun-tahun nggak kesini. Tapi kalian jaga kantor besar gini. Buang-buang dong. Ketua, Anda dan istri bangun gil ini. Di sini, Anda pantas punya tempat. Chang Wei, datang ke sini hari ini. Aku nemuin beberapa masalah. Karena aku udah di sini, ayo kita bersihkan semua. Bilang ke semua teman-teman, aku perlu bicara. Ketua, Anda mau kembali? Aku bakal di sini beberapa hari. Soal posisiku, jangan umumkan dulu. Aku mau lihat guildku, berapa banyak tikus yang masuk. Baik, saya kabari. Pemegang saham, Ketua, ruangan dulu. Saya ulangi beberapa berkas. Silakan. Semua pemegang saham udah di sini. Anda adalah ketua besar. Betul sekali. Dia ketua kita. Ketua, kami udah lama menunggu Anda. Teman-teman lama, senang ketemu kalian. Bertahun-tahun aku pergi. Kalian bantu Chang Wei jaga guild kita. Terima kasih. Kamu tukang servis AC. Pikir kamu bisa duduk di situ. Pak Lin, ini milik guild kita. Kamu udah gila ya? Terus kenapa dia kerja di sini? Jadi tukang servis? Pecundang miskin menyedihkan. Sampah masyarakat. Siapa dia? Berani jadi ketua. Kamu siapa memangnya? Pemegang saham asosiasi kita. Dia pemegang saham utama lain. Meski manajer Lu Xiao dari bagian sales, juga manajer keuangan kita, Nyonya Lin. Betul sekali. Kau selalu nggak hadir di rapat direksi. Aku yang bicara untuknya. Kata-kataku adalah kata Pak Lu. Keputusanku adalah keputusan Pak Lu. Cuma manajer keuangan. Siapa yang kasih kamu nyali ngomong kayak gitu sama senior bisnis? Dan keputusanmu adalah keputusan Pak Lu. Orang-orang bakal pikir, kamu ibunya kamu. Sampah tukang AC. Beraninya kamu berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau enggak, ku tenang kau keluar sekarang. Oke. Aku duduk di sini. Coba lihat siapa yang berani usir aku. Kamu bangsa tua. Kamu mati. Ketua! Sampah tukang AC. Aku kasih kamu satu kesempatan berlutut dan minta maaf padaku. Kerjamu bisa dipertahankan. Turun. Jilat sepatuku sampai bersih. Baru aku mungkin pertimbangkan. Maafin kamu.
Nyonya Lin, jangan kelewatan. Kamu tahu ini siapa? Peduli Ahmad. Dia sudah ini. Suamiku punya saham paling banyak. Dia yang pegang kendali. Aku pecat siapapun semauku. Aku hancurkan siapapun semauku. Bagus. Kayaknya waktu aku pergi, ada orang di sini. Nggak sabar, mau ambil alihnya. Maksudnya apa? Maksud aku, Gil Redwood nggak butuh preman kayak kamu. Pamer kekuasaan. Kamu dipecat. Pecat aku? Kamu tukang servis murahan? Pak Tua, mabuk berat ya? Ngomong ngawur. Ling Yuan, jaga bicaramu. Orang ini adalah ketua guild. Ketua guild? Bukannya dia udah hilang. Tukang servis? Ketua guild? Nggak mungkin. Kalian orang tua bodoh pasti. Nolak jual saham ke suamiku. Jadi kalian sewa tuan palsu kan? Lin Yuan identitasnya, bukan urusanmu. Ketua, maaf telat. Nggak apa. Kalau kamu datang awal, gimana aku tahu siapa yang nggak setia ke Gil? Wakil ketua Chang. Ketua udah balik. Kenapa nggak kasih tahu? Jangan pikir aku nggak tahu. Aku rencana kalian. Mau singkirin aku dan Lu Xiao. Mimpi. Kami punya 30% saham. 30% itu nggak ada apa-apanya. Sekarang sebagai ketua Guild, aku pecat kamu. Sekarang pergi. Apa katamu? Kami punya saham sama kayak kamu. Berani pecat aku. Karena Gil Redwood pakai nama Shang. Penjaga, lempar dia keluar. Dia dilarang masuk selamanya. Aku pemegang saham. Berani pecat aku. Mau ketemu Lu Xiao. Berani pecat aku. Tuan, ada baju ganti di kantor yang aku ambil. Nggak usah. Aku ke toilet dulu. Bersihin sedikit aja. Kalian, siapin semua laporan. Keuangan kamar dagang. Laporan bisnis juga. Aku mau audit kamar dagang. Si Shen Mingjue itu selalu dingin sama aku. Akhirnya dapat kesempatan buat jebak dia ke sini. Hari ini, dia bakal jadi milikku. Pak Lu, saya sekarang untuk dokumen Jiang Entertainment. Buru-buru banget, Mama Shen. Kerjaan bisa nanti. Ayo duduk dulu, ngobrol yuk. Pak Lu, ini dokumennya. Tolong dicek. Nona Shen, santai dulu. Nih, minum kopinya. Pelan-pelan aja. Kamu ngapain? Wangi banget kamu. Memang cantik nomor 1, Jiang Cheng. Akhirnya kamu jadi milikku. Berhenti. Ngapain kamu? Lepaskan aku. Jangan berhenti. Tolong siapapun tolong aku. Tolong. Jangan. Tolong. Tolong siapapun. Udah ganti lepasin aku. Minggir dari aku. Lepaskan dia. Enggak, tolong. Pasien kenapa? Tuan, aku kena obat bius. Bawa aku pergi. Aku pegang kamu. Minggir. Oh ini. Kamu tukang AC itu urus urusanmu sendiri. Keluar dari kantorku sekarang. Pasien tahan. Kamu tahu ini kantor kan? Bius orang. Cara kotor banget. Karena itu kamu. Tua bangka. Kamu pikir siapa berani ganggu aku? Dengerin ya. Di Redwood Chamber, kata-kata aku adalah hukum. Tahu diri dong. Pergi! Atau aku nggak akan suka. Redwood Chamber. Sampah kayak kamu ngapain di sini? Berani pukul aku. Kamu tahu Redwood Chamber itu? Apa sebenarnya? Sebagai pemegang saham terbesar Redwood. Artinya apa? Redwood Chamber kasih kamu kekuasaan dan kekayaan untuk bantu lebih banyak orang, dapat kerja dan uang. Bukan jadi tiran, main jadi raja di sini. Kamu beneran nggak tahu lawan siapa? Satu kata dari aku, kamu mati. Silakan coba bunuh aku kapan aja. Patua, pikir bisa pukul aku terus pergi? Kamu nggak akan keluar hidup-hidup. Aku bersumpah. Bawa orang ke kantorku sekarang. Ketua, Pak Shen ini adalah... What? Siapa mobil sekarang? Baik. Kirim mobil ke sini. Wakil Ketua Chang. Kamu panggil dia ketua? Betul. Dia itu ketua asosiasi Redwood, Tuan Chang. Apa? Tukang AC jelek ini adalah iblis merah dunia bisnis. Ketua asosiasi Redwood. Ketua Chang, saya nggak tahu itu Anda. Tadi itu cuma salah paham. Salah paham? Bius Nona Shen itu salah? Nona Shen nggak enak badan. Saya cuma mau dia di sofa. Istirahat sebentar. Bajingan masih bohong.
Kalau aku nggak lewat, kamu pasti udah rusakin Nona Sian. Lucio, kamu bejat banget. Di asosial kamu tindak semua. Aku udah peringatkan berkali-kali. Tapi kamu nggak berubah. Maksa orang jual. Saham ke kamu. Sekarang kamu bius dia. Udah kelewatan. Zhang Wei. Cukup panggil polisi. Siapa berani panggil? Tuan Xiang, selama kamu pergi, banyak yang udah berubah. Sekarang aku punya saham sama banyak. Dan aku kuasai sumber daya utama. Tapi kamu cuma Lucy tanpa kuasa. Mungkin bisa lawan aku. Lucia, berani ancam dia. Terus kenapa? Kalau aku jatuh, semua klaim guild bakal diambil. Mau lihat guild kita, Redwood Guild yang terkenal sedunia, hancur dalam sekejap. Kamu. Siapa yang mau dihajar? Direktur Zhang Wei. Kalian semua lihat kan? Sekarang seluruh guild, dalam dan luar semua orang kuat. Emang kenapa kalau dia balik? Satu kata dari gua. Dan gak ada satupun dari kalian yang bisa pergi dari sini. Lucio, gue beneran meremehkan lo. Lo pakai jabatan lo buat masukin anak buah lo ke dalam guild sebagai alat buat kontrol semuanya. Tapi lo juga meremehkan gue. Apa? Pikir lu bisa balik keadaan? Pakai apa? Wakil ketua yang lu angkat? Atau beberapa orang yang lu kirim ke luar negeri? Orang bijak tahu kapan harus mundur. Lo udah tua sekarang. Pergi aja pensiun. Kesuksesan Guild Redwood di panggung dunia berkembang selama bertahun-tahun. Dibangun dari kerjasama semua orang, dari semua orang yang bersatu. Lo mau singkirin gua? Kamu nggak pantas dapat itu. Maksudnya apa? Maksud ketua besar, kamu masih hijau. Semua pemegang saham 1 menit. Transfer semua saham kalian ke ketua besar. Apa? Semua saham pemegang saham. Ke si ketua boneka ini. Zhang Wei, kamu yang bodoh atau aku? Aku tawar 10 kali lipat. Tua bangka itu nggak mau jual. Cuma dengan kata-katamu, mereka setuju. Wakil Ketua Zhang, semua pemegang saham udah tanda tangan perjanjian transfer. Pemegang saham terbesar sekarang lah Ketua Besar Xiang Che dengan 55%. Apa? Mereka semua tanda tangan. Udah beres ketua. Lucio, kamu pikir ancaman dan suap bisa dapat dukungan semua orang? Cimpi kamu. Mau ketua besar ada atau enggak? Redwood Chamber tetap milik Xiang. Lucio sebagai pemegang saham terbesar di Redwood Chamber, gua cabut semua jabatan lo. Lo dipecat. Dan juga lo udah rusak nama Chamber. Dan rugiin kepentingan kita. Gua punya hak veto. Semua saham lo disita. Gak bisa. Gua tawar 10 kali lipat. Tapi tetua-tua itu nggak mau jual. Kenapa mereka kasih gratis? Ketua udah nggak guna kayak lo. Itu karena inilah yang bisa dilakukan ketua. Lu kira gua cuman anjing penjaga di pintunya? Enggak. Gua pilih tinggal di sisinya. Gua rela mengabdi selamanya. Kakak ipar, mau gua hajar dia? Brengsek lu! Ketua Xiang, tolong maafin gua. Gua sombong, gua khilaf. Tolong lupain aja ya. Ketua, ini daftar semua mata-mata yang lu Xiao tanam di sini. Lu jebak gua! Lu emang pantas ngelecehin banyak cewek. Lu tahu hari ini bakal datang. Zhang Wei, panggil polisi. Serahin Lucio ke penegak hukum. Dan bersihin semua anggota ilegal. Siap. Xiang Che, lu kejam banget. Gua nggak bakal diem. Gua menderita banget, tolong gua dong. Nona Sian, tolong tenang. Pelan-pelan, aku panggil dokter. Cepat panggil. Nggak sempet. Tuan, aku nggak kuat, tolong aku dong. Nona Sian. Ini di mana? Ini bukan rumahku. Nona, udah sadar? Lu apain gua? Aku lakuin yang harus dilakuin. Lu nggak tahu betapa liarnya lo semalam. Brengsek! Enggak, tunggu. Hei, ngapain lu? Aku yang nolongin lu. Ngomongin aku. Lu mau apa? Wanita tercantik di Jiangchen. Akhirnya lu jadi milikku. Stop, lu ngapain? Lepasin gua. Nona Sian, ada apa? Pak, saya dibius. Oh, saya pergi. Baiklah. Jadi semalam, dari masing Xiao, kamu nolongin aku. Tapi nggak boleh manfaatin. Antar aku pulang. Dan kamu masih... Aku manfaatin. Nona Sian, ada apa? Jadi, semalam dia khawatir.
bawa aku ke rumah sakit. Takut kena kamera. Jadi dia bawa aku pulang dan panggil dokter buat rawat aku di sana. Terus? Bajuku kenapa bisa ganti? Nona Shen, dia panggil aku ke sini buat gantiin baju kamu, dan aku nemenin kamu di rumahnya semalaman. Baru pagi ini aku ambil bajumu. Semalam dia tidur di sofa. Aku... Tuan. Aku... Maaf ya. Biar aku. Tuan. Sakit ya? Nona Shen, gak nyangka cewek bisa mukul sekeras itu. Aku beneran minta maaf. Aku salah paham sama kamu. Nona Shen, pasti lapar kan? Aku bikinin mie ya. Tunggu. Halo ayah. Minggu kamu harus datang makan malam ini. Keponakan bibimu baru keluar. Kalian harus ketemu. Saling sakit hati dulu. Ayah udah aku bilang. Hidupku bukan urusan dia. Ngomong apa sih kamu? Cewek itu harus nikah. Kamu paling kaya di sini. Tapi tetap aja cewek. Tanpa pasangan yang bisa bantu. Semua harta ini, gimana mau kamu jaga? Oke, aku bawa pacarku malam ini. Hei, kenapa Nona Shen? Aku masih ngerasa ini nggak bener. Apanya yang salah? Lihat kamu pakai jas ini. Kamu kayak CEO beneran. Oh ya, jangan panggil Nona Shen. Panggil Mingyue. Nona Shen adalah CEO Mingyue Group. Saya cuma tukang servis AC. Dan saya 10 tahun lebih tua. Ini nggak pantas. Aku bilang pantas ya pantas. Lagian, terus kenapa kalau servis AC? Kamu nggak nyuri. Kamu cari uang sendiri. Nggak ada yang memalukan. Ayolah, bantu aku sekali ini aja. Nanti aku traktir makan malam. Sekali ini aja. Tapi jangan salahkan aku kalau gagal. Kalau kamu gagal, kamu harus traktir aku. Mie buatanmu sendiri. Setuju? Sayang si tua bangka itu. Tenang aku dari rapat dan pecat aku. Si tua bangka itu ambil semua sahamku. Rugi besar aku. Hampir masuk penjara. Dendam ini gak akan aku lupakan. Terus kita gimana? Bukannya dia naksir si calon Shen Mingyue itu. Kita lihat dia pilih perempuan itu atau anak kesayangannya. Ayah, aku bawa pacarku ketemu ayah. Dia pacarmu? Iya kan ayah terus desak aku buat cepat nikah. Jadi aku bawa pacarku buat bahas tanggal nikahnya. Hadiah kecil buat Bapak Shen. Oke. Udah di sini, duduk dulu. Duduk sini. Beda umurnya. Dia hampir seumur suamiku. Tante, kalau aku nggak salah ingat, waktu tante nikah sama ayah, beda umurnya 20 tahun. Mingyue, jaga bicaramu. Mingyue, meskipun kamu CEO Mingyue Group, kamu nggak bisa seenaknya terus. Nikah itu harus sama yang setara. Atau mungkin, kayak keponakan saya, profesional top. Siapa namamu? Saya Xiang. Dan saya baru balik dari cabang luar negeri Redwood. Dengan mutasi ini, saya menetap di Jiangcheng. Nona Shen, kalau Mingyue Group butuh bantuan, hubungi saya. Kamu kerja di mana? Nah, di seluruh Jiangcheng, selain Redwood Chamber, kerja di manapun kamu nggak pantas buat dia. Ayah, aku CEO Mingyue Group. Paling kaya di kota ini. Aku nggak butuh pacarku jadi orang hebat. Aku cuma butuh dia sayang dan perhatian. Dan setia sama aku. Aku cuma tukang servis AC. Nggak ada yang istimewa. Tukang servis AC. Paman nggak usah rendah hati. Ayah, aku dapat 3 miliar dari lukisan itu. Dia yang pilihkan buat aku. Dia cuma nggak suka pamer itu aja. Terus kenapa? Ayah nggak setuju kalian berdua. Ya bukan cuma tua. Ya bukan siapa-siapa. Mana pantas sama keluarga kita. Itu urusan aku. Nggak butuh ayah. Kurang ajar. Pak Xiang. Ini 1 juta. Tinggalkan Mingyue aja. Dan semua ini jadi milikmu. Tentu saja, kamu mungkin pikir deketin Mingyue bisa dapat lebih banyak lagi. Tapi, kamu pikir keluarga Shen bakal biarin dia nikah sama kamu? Itu urusan saya. Jangan ikut campur. Mingyue, jarak kalian berdua jauh banget. Suatu hari, kamu bakal sadar. Waktu dia tinggalin kamu nanti, bakal lebih sakit, canggung, ngerti? Betul banget, Pak Xiang. Kamu tahu cara makan steak biar rasanya paling enak? Tahu nggak wine apa yang cocok buat dapetin rasa yang sempurna? Kamu nggak tahu semua ini. Gimana bisa jadi pacar orang terkaya? Mingyue lihat Hanwen, kelas dan kayanya ini. Yang pantas buat kamu. Aku. Dengar semua omongan kalian, menurutku masuk akal sih. Kayaknya kamu cukup pinter ya. Orang miskin harus tahu diri. Jangan mikir terus. Tipu cewek muda buat naik kelas. Tanya diri sendiri dulu.
Apa kamu layak? Paman, tenang dulu. Aku minta hotel. Keluarin wine terbaik mereka. Buat Paman dan Nona Shen. Nggak usah. Tanpa izin aku, wine andalan di sini. Nggak ada yang berani sentuh. Lo cuma tukang servis AC. Siapa lo? Gua aja yang baru balik. Jadi manajer sales. Nggak berani ngomong gitu. Lu nggak berani bilang, karena lu tahu dalam hati. Lu nggak pantas. Wah, Mas ini beneran jantan banget. Mingjue, lihat cowok yang lu pilih. Pecundang macam apa ini? Sudah miskin. Masih aja banyak ngomong. Jangan berani ngomongin dia gitu. Oh, bukannya lu bilang tanpa perintah lo? Hotel nggak bakal keluarin wine special. Mau kasih lu kesempatan. Panggil manajernya sekarang. Lihat apa dia. Mau keluarin wine itu. Wine langka Hotel Redwood. Ditinggal sama chairman waktu dia pensiun dulu. Semua orang tahu. Wine ini disimpan buat dia balik, baru boleh dikeluarin. Lu nyuruh dia pesan itu. Lu mau permaluin dia. Mingjue, bukannya temen lu sendiri yang bilang kalau dia nggak bisa, harusnya dia tahu diri. Cuma sebotol wine doang. Gua suruh bawain. Chairman, yang kawan lama, bawa wine spesial kita. Di kamar 888. Baik-baik, segera. Chairman udah balik. Sekarang, bawain special hotel ke kamar 888. Biar gua yang antar sendiri. Paman Nona Shen, masa kalian percaya? Omongannya, manajer di sini aja. Atau cuma pelayan. Gajinya sama kayak manajer perusahaan. Apain mereka? Nurut sama dia. Tuan, Kayaknya kejauhan deh. harta karun hotel ini nggak bisa dibeli pakai uang. Tapi tenang aja, aku kenal manajernya, cukup dekat. Biar aku bicara 5 kali lipat harganya deh. Santai. Gua aja anggurnya. Ini Mingjue, lihat siapa yang kamu dapat. Pasti. Dia berharap Nona Shen jaga muka dan bayar mahal. Tukang servis. Sering pakai trik ini ke cewek ya. Sayang banget. Nona Shen benar. Harta karun ini, uang aja nggak cukup buat beli. Aku bohong atau enggak, sebentar lagi ketahuan. manajer yang Tuan, semuanya ini harta karun hotel. Harga 5 juta. Apa manajer yang beneran dibawa? Nggak salah kok. Hotel Redwood nggak pernah bohong. Kami pegang janji. Dia cuma tukang servis AC. Siapa dia berani pesan ini? Kita manajer yang kamu tuangin buat dia. Gimana kalau dia nggak bisa bayar? Yang, anggur ini mahal ya. Kamu bilang 5. Nggak sama sekali. Buat kamu cuma 5.000. 5.000. Betul. Anggur 5 juta dolar ini harta karun. Cuma 5.000 buat kamu. Terus, semua makanan hari ini gratis dari kami. Yap. Oke. Selesai doang terus pergi. Jangan ganggu tamu kita. Oh iya, bawain hidangan terbaik kalian. Ya. Wala naman di manis, man. Tuan, kamu siapa sebenarnya? Kamu udah tahu kan? Aku tukang servis AC. Tapi, kamu cuma tukang servis AC. Kenapa manajer yang mau jual anggur 5 juta ke kamu cuma 5.000? Mungkin Aku pernah benerin AC di hotelnya dulu. Oh gitu ya. Manajer yang pasti salah orang deh. Salah? Iya. Manajer yang gila. Aku dari luar negeri, balik nih ke kantor pusat. Dia mau kasih anggur ini ke aku. Tapi tukang AC ini nyolong kesempatan. Oh, jadi gitu ceritanya. Udah aku duga. Cuma tukang AC doang. Mana mungkin manajer kasih muka ke dia. Terus bawa koleksi terbaik ke kita langsung. Dan tuangin minuman buat kita sendiri. Mungkin dia emang salah orang kali. Aku orang paling kaya di Jiangcheng. Udah sering kesini. Tapi manajer yang nggak pernah kasih muka ke aku. Nggak tahu, malu banget. Anggur ini jelas buat keponakanku. Kamu malah ngaku tanpa malu. Dasar orang miskin nggak punya kelas. Ibu jaga omongan ibu. Kalau bicara sama teman saya. Set Mingjue, tinggalin pecundang miskin ini sekarang. Usir dia. Kalau enggak, jangan panggil aku ayah. Ayah, Ini cuma sebotol anggur doang. Kamu bilang mahal ya mahal. Kamu bilang murah berarti murah. Kamu nggak pantas dapat ini. Apa? Ada apa ini? Ini barang berharga kami. Harganya 5 juta. Ketua kami taruh ini di sini sendiri sebelum pergi. Artinya besar banget. Kok bisa pecah? Manajer yang apa nggak salah? Tukang AC ini dari identitas gua. Bilang ke semua sekarang. Lo yang kasih gue anggur ini. Johan Wen, Redwood Chamber, direktur penjualan baru. Gua nggak peduli lu siapa. Anggur ini buat Tuan Shang. Ini mana mungkin? Tuan Shang, lihat ini. Dia mecahin anggurnya. Gimana sekarang? Oh iya. Botol berharga ini harganya 5 juta. Kartu atau tunai, atau scan bayar. Manajer yang bukan bilang mau jual ini ke kita 5.000. Gua scan bayar sekarang. Tunggu dulu. 5.000 itu cuma buat Tuan Shang aja. Kalau lu 5 juta.
Itu namanya nindas. Bayar atau ikut kami? Gue yakin ada yang bakal bikin lu bayar. Tentu. Siapa tadi yang bilang yang menjilat dia buat keluarin anggur ini? Karena lu sepenting itu. Cuma 5 juta doang. Mampu kan? Lu gue bayar. Lihat Yohan Win tadi. Pas bayar, mukanya pucat banget. Lucu banget. Sok banget ya. Kayak orang penting. Tahu kan? Orang terkaya di Yangcheng, CEO Mingyu Group. Kamu jahil banget sih ngejekin dia pas lagi susah. Tapi dia teman kencanmu kan? Kencan apaan? Aku mah suka cowok sombong. Sok ganteng gitu. Oke. Terus kasih tahu dong, tipe kamu yang gimana? Aku kenal banyak loh. Cowok muda yang mapan, bisa aku kenalin. Aku suka. Cowok kayak kamu? Aku serius nih kamu. Ya ampun. Pokoknya, kencan buta ini, kamu bantuin aku lolos. Gimana kalau aku traktir minum? Oke, ada tempat nih. Sate enak banget. Yuk ke sana. Oke, terserah kamu. Enak banget ini. Kamu orang terkaya di Yangcheng. Kalau orang tahu, kamu sama tukang makan kaki lima. Besok pasti viral deh. Mau makan apa atau di mana? Nggak penting. Yang penting itu sama siapa? Ambilin dong. Saya payang 2 lagi. Boleh mau berapa aja? Ketua Shang, lihat wanitamu. Lenyap di depan matamu. Rasanya gimana? Lu Xiao, Gue denger dulu, lu keluar dari chamber karena ada yang mau balas dendam ke lu. Mereka ambil istri dan anak lu. Buat selamatin anak, istri lu dibunuh sama orang-orang itu. Lu Xiao. Kalau lu sentuh Shen Mingyue, gue sumpah, lu bakal bayar. Ada yang lu gak sanggup. Jangan buru-buru dengerin suara ini. Lihat siapa itu? Ayah, jangan dengerin mereka. Duo! Bener, ini anak kesayangan lo. Lu Xiao, lu mau apa? Datang sendiri, bawa semua saham chamber lo ke pabrik tua gue tuker. Gue peringatin lo, kalau lo macem-macem, anak lo dan wanita lo mati bareng lo. Yang Wei, bawa orang ke pabrik tua sekarang. Ini salah lu. Mimpi gua hancur. Diusir dari kota Jiang. Lo yang minta. Masih ngomong. Gua bunuh lo. Kanan. Nona Shen sang juga. Kalian kan saling kenal. Ngobrol terus sana selagi bisa. Kalau si tua Shang bangsat itu datang, kalian gak bakal sempet. Sial, tadi banget lo culik gua. Lu nggak takut Mingjue Group bakal hancurin lo? Shen Mingyue, berhenti acting. Lu udah sama ketua Shang dari dulu kan? Lu yang bikin dia ambil balik semua saham gue di chamber. Dan tenang gue juga. Ketua Shang? Tunggu, bukan. Apa hubungannya sama gua? Sama gua? Apa urusannya? Kenapa lu tangkap gua? Si bohong Shang Zuo. Lu gak bilang gua, bokap lo itu ketua Redwood Chamber. Lu sembunyiin itu. Ketua Redwood Chamber. Kalau enggak, gua sama nyokap dan Jiang Feng nggak bakal sengsara gini. Lu bilang lu cinta gua, tapi lu sembunyiin bokap lo orang terkaya sedunia. Gimana lu bisa bilang cinta? Lu bilang bokap gue orang terkaya sedunia. Paman Shang, dia ketua Redwood Chamber? Gua nggak ngerti soal seni. Tapi mahakarya yang asli ada di rumah gua. Nggak banyak, cuma 5.000 buat minuman lo. Harusnya gue udah tahu. Shen Mingjue, ini semua gara-gara lu jalan. Lu bikin gua kehilangan semua. Jadi lu yang godain suami gua. Gua hancurin muka cantik lo. Jangan. Berhenti. Ketua Shang, kita ketemu lagi. Lu sial. Hadapi aku bukan mereka. Lepaskan Zuo dan Shen Mingyue. Oke. Ayah, Paman. Mana surat pengalihan sahamnya? Suratnya ada sama aku. Tapi lepaskan mereka dulu. Bisa aku lepaskan. Tapi kamu cuma bisa pilih satu. Anakmu atau wanita ini. Pilih. Kalau kau sentuh salah satu, aku sumpah, kalian semua akan keluar. Aku udah gak punya papa level pasti. Mau anakmu mati bareng aku? Setimpal. Zuo, berhenti ulur waktu.
Mana surat pengalihannya? Kasih aku sahamnya, dan aku lepaskan salah satu. Suratnya sama aku. Tapi lepaskan mereka berdua. Sekarang. Pak Tua, karena kau nggak mau pilih, aku yang pilihkan. Aku bunuh anakmu. Habisin keturunanmu. Tunggu. Paman, jangan pedulikan aku. Selamatkan Zhu. Tuan, senang ketemu kamu. Sayang, aku gak sempat bilang ke kamu. Tuan, aku suka kamu. Tunggu. Nona Shen, kamu suka ayahku? Karena Nona Shen rela mati demi anak ini. Aku kabulkan. Jangan. Berhenti. Kenapa? Kamu terluka? Lu Xiao, Beraninya kau. culik tuan muda. Zhang Wei, dasar pecundang. 20 tahun di organisasi, dan kau cuma dapat 5% saham. Masih juga mengabdi orang tua itu. Buta. Jangan coba provokasi. Aku nggak percaya. Ketua, dia perlakukan semua yang kerja keras dengan adil. Tanpa dia, Nggak ada. Shang Che, aku nggak terima. Kau tinggalkan guild bertahun-tahun. Kenapa? Kenapa mereka masih ikut kau membabi buta? Karena kau butuh prinsip. Cara jadi lelaki, cara hidup yang benar, cara mesti memimpin dengan setia. Kau sudah tersesat. makanya kau ditakdirkan jadi pecundang. Zhang Wei, bawa mereka ke penegak hukum. Dan kumpulkan semua penghasilan 4 cabang. Kita pastikan mereka nggak akan pernah keluar penjara. Baik, ketua. Ayah, Bu Shen. Baru bangun udah main HP aja. Udah dong. Ayo, bisa nggak sih jangan cemberut terus? Cua itu sekarang bos perusahaan game. Dan juga grup Minjue kita. Dengan target investasi utama. Jangan marahin dia. Ya, oke. Kamu yang berkuasa. Bu Shen, sekarang ayahku cuma nurut sama kamu. Oh iya, Shua, aku buatin sup ayam ginseng. Minumnya biar kuat. Cepat sembuh terus balik kerja ya. Iya, cepat sembuh ya. Kamu akan ambil alih Redwood Chamber. Ayah, perusahaan game aku baru mulai. Lagian, chamber itu masih ada ayah kan? Aku udah cukup dewasa. Masa nggak boleh punya hidup sendiri? Jadi, ayah, kapan mau lamar Ibu Tiwi? Mulut kamu itu ya, kamu cuma mau godain aku kan? Apa? Yuhan Wen kasih kamu proyek Redwood Chamber? Ayah, si Yuhan Wen itu nggak bener. Udah aku bilang. Kenapa emang? Yuhan Wen bilang Redwood Chamber punya tanah di timur. Dia paksa ayahku investasi. Dia udah kesana. Tanda tangan sama Yuhan Wen. Sisi timur? Tanah itu, perusahaan udah putuskan kasih ke kelompok hijau. Buat taman lahan basah. Nggak ada nilai investasinya. Kecuali Yuhan Wen. Mau ambil duitnya aja. Global Chamber, wah, megah banget. Keluarga Shen aja, nggak ada apa-apanya. Bener banget. Menurutku, Han Wen di Redwood Chamber jadi manajer. Masa depannya cerah banget. Kalau Ming Jue kita jadian sama dia, posisi keluarga Shen di Jiangcheng bakal makin kokoh. Begitu deal ini jadi, aku bakal suruh dia putusin tukang Atse itu. Terus nikah sama Han Wen. Paman, kalau bukan demi Bibi, deal tanah ini nggak bakal ku bagi ke orang lain. Tapi ya, ini bisa buktiin ke Min Yue siapa yang beneran cocok buat dia. Betul, aku percaya kamu soal Minjue. Kita kan keluarga, udah kenal lama. Paman, masa nggak percaya aku? Bentar lagi kita jadi satu keluarga besar. Iya, aku khawatir lebay. Jangan tanda tangan ini. Kamu sampai bawa sih ke kantorku. Nggak usah panggil. Aku masuk sendiri. Ayah, jangan tanda tangan. Minjue, kamu tahu apa sih? Han Wen selalu mikirin kita. Masa nggak lihat ketulusannya? Udah di sini, pas banget. Bilang langsung ke tukang Atse itu, kamu tunangan sama Han Wen akhir pekan ini. Tunangan? Kalau aku nikah sama Paman Shang, bukan penipu ini. Ming Jue, Han Wen direktur di Redwood Group. Ngapain dia nipu ayahmu? Mungkin ada orang yang udah isi kepalamu dengan bohong. Menurutku sih, di umurmu,
Kok bisa kamu lakuin hal kotor? Nggak nipu ayahku. Terus kamu tahu tanah ini buat taman rawa nilainya 0. Apa? Hanwen, yang Ming Jue bilang benar? Paman mana mungkin benar? Ini info dalam Redwood. Dia tahu dari mana? Aku nggak tahu, tapi paman tahu. Rencana taman rawa hijau ditandatangani paman sendiri. Ya, Ming Jue, ini proyek inti Redwood. Kenapa? Tukang Aceh yang tanda tangan? Kamu Ratu Investasi Jiangcheng, CEO Ming Jue Group. Kamu nggak percaya dia? Shen, Ming Jue emang jago bangun keluarga Shen jadi terkaya di Jiangcheng, Ming Jue Group. Tapi dia tetap cuma cewek. Gimana kalau dia ketipu sama penipu? Menurutku, dia harus mau Yubi dan nikah. paman pasti tahu. Soalnya dia ketua Redwood Chamber. Kamu bilang dia ketua? Ming Jue, gua nggak tahu tukang AC ini udah ngomong apa ke kamu. Tapi gua manajer di Redwood Chamber. Dan dia cuma tukang servis AC biasa. Mau percaya siapa? Ngerti kan? Ming Jue udah cukup omong kosong ya. Gua tanda tangan kontrak ini. Pernikahan kamu sama Han Wen juga udah fix. Sekarang putus sama tukang Aceh murahan ini. Sekarang Nggak mau. Hei Shang, ngapain kamu? Gua tahu keluarga Shen punya duit. Tapi proyek ini itu proyek Kamal. Kalau lo tanda tangan sebagai bisnis, tanda tangan kontraknya, keluarga Shen bakal kena tuduhan investasi ilegal. Dan Redwood Chamber kena masalah penipuan bisnis. Mana mungkin? Yohan Wen siapa yang kasih lo nyali? Buat galang dana sendiri. Kamu ngomong apa sih kamu? Ini Redwood Chamber. Bukan tempat buat drama lo. Usir tukang AC ini dari sini. Yohan Wen berani banget loh. Lu berani usir ketua besar Redwood Chamber dari tempatnya sendiri. Dia beneran ketuanya. Nama gue Shang Che. Gue yang dirikan Redwood Chamber dan gue ketuanya. Sekarang gue punya hak nggak buat berdiri dalam kontrak ini ilegal. Tamat sudah. Gua kerja bertahun-tahun. Semua nama baik dan status yang gua mau hilang semua. Han Wen gue pamanmu. Kenapa lo hancurin keluarga Shen? Karena keluarga Shen punya istri pengkhianat. Untung dia kasih info. Kalau enggak, aku nggak tahu. Ibu tiriku pindahin duit. Ayahku banyak banget. Ya, dia sama Yohan Wen bikin rekening di luar negeri. Untung kamu cek komputernya Yohan Wen. Kalau nggak ada bakal kepikiran. Pasti dong. Dia cowok paling hebat. Paling pintar yang aku kenal. Hidup itu harus punya prinsip. Gimana jadi lelaki? Gimana hadapin hidup? Gimana memimpin dan jaga kehormatan? Kamu udah kehilangan arah. Makanya kamu pasti gagal. Nona Shen, kamu gak ditaklukkan sama Pak Direktur. Udah, stop bukunya. Ikut aku. Ada apa sih? Ikut aja. Cepat Nona Shen. Dia mau melamar. Pergi. Hey! Ini semua apa? Ming Jue, ini buat kamu. Ayah, kamu udah lihat semuanya. Kenapa malu sekarang? Cincinnya. Ini Ming Jue, mau nikah sama aku dan jadi milikku selamanya. Aku mau.